Latar belakang. Kebutuhan manusia akan serat nilon pada tahun 2017 lebih dari 4,1 juta ton. Untuk 5 tahun mendatang diperkirakan akan meningkat hingga 2,3%. Sementara kebutuhan serat nilon di Indonesia itu diperkirakan 24.000 ton per tahun. Salah satu alternatif pembuatan nilon adalah dari bahan intermediate nitrosikloheksan. Pembuatan nitrosikloheksan dari sikloheksan dilakukan dengan proses nitrasi dan berlangsung secara eksotermis. Tujuan untuk menerapkan disiplin ilmu teknik kimia, khususnya rancangan proses pembuatan nitrosikloheksan sebagai bahan intermediate pembuatan nilon, hingga memberikan gambaran kelayakan rancangan proses tersebut. Nitrosikloheksan merupakan hasil proses nitrasi sikloheksan dengan asam sebagai agen penitrasi. Pembuatan dari sikloheksan dilakukan dengan proses nitrasi. Asam nitrat sebagai bahan penitrasi merupakan substitusi hidrogen dengan gugus nitro. Reaksinya berlangsung secara isotermis. Nitrosikloheksan sangat mudah terbakar dan merupakan bahan pengoksidasi yang sangat kuat. Beberapa sifat fisika sikloheksan, diantaranya berat molekul sebesar 129,16 gram per mol, titik didih 205,5 sampai 206 derajat Celcius, titik beku minus 34 derajat Celcius, densitas 1,06819 gram per mililiter, indeks Base Fr-34, dan kelarutannya larut dalam alkohol. Pada prinsipnya itu ada 5. Pertama, persiapan bahan baku. Kedua, nitrasi sikloheksana. Ketiga, pemisahan nitrosikloheksana. Keempat, pemurnian yaitu destilasi nitrosikloheksana. Yang kelima, penanganan produk samping. Untuk persiapan bahan bakunya, bahan baku dalam hal ini sikloheksana 100% dengan zat penitrasi asam nitrat segar 70% ditambah dengan daur ulang sikloheksana yang tidak terkonversi dan sedikit asam nitrat. Ini akan diumpankan pada tekanan dan suhu tertentu. Selanjutnya untuk nitrasi sikloheksana ini berlangsung secara kontinu dalam tangki cair berpengaduk dengan konversi 60% dengan waktu reaksi kira-kira 7,4 menit dengan waktu reaksi sekitar 7,4 menit. Selanjutnya itu pemisahan menggunakan separator. Dari tangki reaktor akan dipisah menggunakan separator, di mana memiliki dua fasa, yaitu fasa organik mengandung nitrosikloheksana dan sisa sikloheksana. Fase non-organik mengandung asam nitrat, air, dan asam adipat. Nah, di sini akan dipekatkan dan dikirim kembali agar bisa diolah kembali. Selanjutnya untuk fase non-organiknya. Setelah itu destilasi nitrosikloheksana akan dimurnikan dan produk bawah nitrosikloheksana akan diambil dengan kemurnian tinggi, dan produk atas yaitu sikloheksana akan diumpankan kembali ke reaktor. Untuk penanganan produk samping fase non-organik seperti asam nitrat, air, dan asam adipat akan dipekatkan sampai 70% dalam separator dan disentrifuge dan cairan hasil sentrifuge ini akan diolah kembali. Adapun kelebihan dalam penggunaan bahan baku ini adalah prosesnya sederhana dan penanganan limbahnya yang tidak rumit, sehingga mengurangi potensi terjadinya kerusakan lingkungan. Dan juga ada produk samping yang berupa asam adipati yang dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan sintesis, bahan pelapis, dan lain-lain. Salah satu alternatif pembuatan nilon adalah dari bahan intermediate nitrosikloheksan. Nitrosikloheksan merupakan hasil proses nitrasi sikloheksan dengan asam nitrat sebagai agen penitrasi. Pembuatan dari sikloheksan dilakukan dengan proses nitrasi fasa cair menggunakan asam nitrat sebagai zat penitrasi. Reaksinya berlangsung secara isotermis. Sikloheksan melalui nitrasi dan oksidasi menghasilkan nitrosikloheksan dan sejumlah asam lemak, sehingga diharapkan proses ini membantu memenuhi bahan intermediate pembuatan nilon.